Halo Sobat Indonesia, ketemu lagi sama Clara di sini. Jadi buat teman-teman yang di sini kita mulai aja ya untuk edukasi kali ini kita mau ngebahas apa. Tentunya kita mau ngebahas nanti yang news akan rilis di jam 7 malam ya kalau nggak salah. Oke, hari ini ada news PMI, jadi Bapak Ibu di sini harus mengamankan posisinya ya. Jadi Bapak Ibu di sini yang punya posisi, saya harapkan Bapak Ibu bisa mengamankan posisinya, tapi yang masih ada floating sama seperti saya, yang masih kuat psikologisnya, boleh menggunakan SL atau menggunakan batas kerugian ya. Oke, kita langsung aja ke teknikal dulu ya. Kita share dulu untuk teknikalnya. Sebentar. Udah belum sih? Udah ya. Oke, jadi kali ini eh market bergerak sideways. Ini udah kelihatan ya? Candlenya udah kelihatan belum ya? Boleh dibantu komen ya guys. Bapak Ibu boleh dibantu komen kalau memang sudah tertampil candle chartnya ya. Sudah. Oke. Oke. Oke, jadi kali ini dari market yang kita mau bahas, nah market ini bergerak di area support dan resisten atau SNR ya, masih di area SNR. Kenapa? Ya, Bapak Ibu sudah tahu ya, market kali ini itu ada beberapa faktor geopolitik yang dimana Amerika Serikat melakukan serangannya terhadap Iran. Mungkin Bapak Ibu tidak ketinggalan berita ya. Jadi itu sangat berimpact pada pergerakan market. Tadi pagi market open itu mengalami kenaikan sampai di 388 atau 3890 untuk harga atasnya. Lumayan tinggi ya. Jadi market tadi pagi itu langsung lompat ke atas ya. Jadi Bapak Ibu kalau lihat market tadi pagi itu sekitar open market jam 6 itu marketnya nih open langsung dia terbang ke 83889 lalu koreksi ya. Oke, kita tandain di sini sebentar ya. Ini banyak yang masuk ya. Oke, jadi di sini kita langsung aja prediksikan market kalau secara teknikal balik lagi ya Bapak Ibu ya. Sebaik-baiknya kita menganalisa tetap yang kita perhatikan adalah news yang terjadi karena apapun yang terjadi pada market itu tergantung pada news sebenarnya. Jadi untuk teknikal ini sebenarnya hanya pendukung saja. Kita tandain supportnya di mana, resisten di mana ya. Untuk support kuatnya ini saya tandain di 3343. Bisa nggak market ke sini bisa? Ya, area resisten kita tandain di area 3383. Kalau menggunakan Fibonacci retracement, ini area golden rasionya itu di 618 ada di 3385. Breakout area 3385 ini akan melanjutkan kenaikannya Bapak Ibu ya. Kenaikannya ini bisa tinggi ya ke 3400-an. Jadi kalau misalnya ini bisa menembus area 3385, nah ini golden ratio saya tandain ya. Ya. Jadi faktor apa namanya? Secara teknikal ini masih mengarah ke atas, masih running ke atas ya. Marketnya masih bullish. Jadi Bapak Ibu apa diperhatikan aja yang punya posisi sell cepat-cepat diamankan ya. Jadi yang punya posisi sell nanti cepat-cepat diamankan, di switching aja dengan posisi buy jika market berhasil breakout di area 3383. Nah, di 383 ini saya perbolehkan untuk Bapak Ibu boom, boom buy. Jadi boleh eh, ngebuy yang dengan kesetandaran lot. Jadi Bapak Ibu saya perhatikan di sini juga masih banyak yang hold buy. It's okay ya, secara jangka panjang memang market ini masih bergerak ke atas dan trennya masih bullish. Kenapa saya bilang tren ini masih bullish? Ya, kita perhatikan lagi Bapak Ibu ya. Jadi market ini kalau kita tarik secara garis di sini, garis perpanjangan di sini tuh menegak lurus ke atas. Nah, jadi sebenarnya secara
Bentar ya, saya pindahin dulu deh. Nah, ini sejajar dengan area yang ini ya di 3139 ini masih menguat ke atas. Secara apa Fibonacci juga masih mengangkat ke atas ya. Jadi Bapak Ibu kalau punya posisi buy tidak apa-apa untuk kita hold. Mungkin beberapa banyak yang sudah cut loss untuk buy-nya. Mau di buy dari bawah lagi atau mau ngambil peluang nanti ketika sudah break area 3385 nggak apa-apa. Jadi untuk market saat ini nanti kita wait and see aja atau menunggu hasil dari news. After dari news Bapak Ibu mau nge-buy silakan. Atau mau nanti ketika mau opening news release kita mau langsung buy juga boleh ya, tergantung dari psikologis Bapak Ibu masing-masing. Jadi kalau arahan saya hari ini, saya masih punya posisi buy di area berapa tadi ya? 50-an lah ya. Sampai saat ini sudah cukup lumayan. Bapak Ibu juga yang mengikuti posisi buy, silakan di hold aja atau mau diamankan juga dulu silahkan. Nanti mau buy lagi di area 3383 juga boleh. Target terjauhnya bisa mencapai di 3420. Ya, untuk kondisi market saat ini saya sudah menganalisa bahwa market ini masih bergerak ke atas atau masih uptrend ya, masih bergerak masih uptrend. Ini secara garis sih rapi banget ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu kalau mau pelajari mau mempelajari tentang golden ratio atau mau mempelajari tentang Fibonacci boleh banget. Nanti saya akan bantu untuk kelas di edukasi di Fibonacci retracement bagaimana cara penarikannya seperti apa. Karena kita tidak bisa belajar hanya sekali untuk mempelajari Fibonacci retracement ini ya. Gitu. Bisa menggunakan untuk scalping, bisa menggunakan untuk jangka panjang. Yang saya pakai menggunakan jangka panjang ya. Gitu. Oke, kita lihat sekarang news apa yang hari ini ada ya. Nah, ini. News hari ini itu ada hari ini Monday ya. Jam jam 8.45 berarti jam setengah 9 ya. Setengah 9-an jadi ya. Ini ada news penting, ada flash manufacturing PMI dan flash service PMI. Nah, ini impact-nya juga lumayan besar ya untuk pergerakan XHU sekarang. Kenapa ya Bapak Ibu ya perhatikan, kenapa market ini masih banyak yang bertanya, kenapa market XHU ini terus naik ke atas, kenapa market XHU ini bergeraknya kalau kita sell dia kalau kita sell dia naik, kalau kita buy dia turun gitu ya. Mungkin beberapa minggu ini mengalami hal yang sama, saya pun juga sama ya Bapak Ibu ya. Jadi ini balik lagi dengan kondisi geopolitik, tapi secara garis besar Amerika Serikat sekarang melakukan yang namanya safe haven, yang dimana safe haven ini dipergunakan untuk menjaga asetnya. Jadi mereka semua yang melakukan depositonya di bank itu dipindahkan semua ke safe haven ini atau biasanya menukarkan dana depositonya menjadi emas gitu. Jadi ini peluang yang besar untuk masa-masa krisis seperti ini. Apalagi yang pernah mengalami dulu yang COVID, krisis Rusia Ukraina. Nah, itu market gold itu naiknya cukup signifikan dan sangat berpengaruh pada pergerakan ini ya. Jadi Bapak Ibu di sini kalau mau bertanya silakan bertanya aja, kita sharing-sharing semua di sini ya. Kalau untuk analisa udah saya berikan, ini posisinya masih bullish trend, jadi Bapak Ibu tetap mau hot buy silahkan, mau diamankan posisinya juga silahkan. Gitu. Ada yang pertanyaan kan silakan. Penarik Fibo apakah selalu dari atas ke bawah atau boleh dari bawah ke atas? Terima kasih Miss, semoga dijawab. Oke. Kalau golden ratio itu tergantung ya, misalnya marketnya berhenti di area atas, boleh tariknya dari atas ke bawah. Kalau misalnya market kemarin berhenti di bawah, tariknya dari bawah ke atas. Gini ya, jadi kalau untuk secara jangka pendek, misalnya kita ngambil di TMH1. Kemarin market berhenti di atas ya, berhenti berhenti di bawah. Kita tarik dari bawah ke atas, dari low ke high gitu. Dari high ke low juga bisa, dari
Jadi tergantung dari penutupan. Kalau saya nariknya dari penutupan, penutupan market. Penutupan marketnya di mana? Misalnya di bawah, berarti ditariknya dari bawah ke atas. Kalau misalnya penutupan marketnya dari atas, berarti dari atas ke bawah. Kalau dari sini sih, dari H1 ya. Dari H1 golden ratio-nya di sini nih, 3370. Ya, 3370 untuk golden ratio-nya. Nah, area atasnya di sini. Di 3388. Ya, ada lagi yang mau bertanya Bapak Ibu di sini? Nah, ini bisa break aja area 3372 atau area 3370. Jangka panjangnya ini, wah, bisa ke 33 ke 3388. Manen profit ini kalau misalnya bisa breakout ya. Takutnya nanti masih koreksi lagi. Biasanya kalau mau news gini dia bolak-balik marketnya eh sideways. Maaf izin tanya nanti announce PMI seperti apa yang membantu untuk break. Terima kasih. Ya kalau marketnya gue apa namanya good for currency, jadi nanti kita akan ada pemberitahuan ya. Jadi nanti kalau misalnya marketnya good for currency atau bad for currency, kita akan menginformasikan di grup. Jadi kalau memang marketnya good currency atau bad currency, nanti kita akan memberikan arahannya seperti apa, eksekusinya seperti apa, bagus untuk buy atau bagus untuk sell ya. Jadi untuk saat ini kita belum bisa memberikan apa impactnya nanti pada saat news release. Yang pastinya nanti kita akan informasikan di dalam grup dan akan menginformasikan ke Bapak Ibu yang sudah bergabung dalam grup. Gitu. Dari sini Bapak Ibu semua sudah bergabung dalam grup atau ada yang belum bergabung di dalam grup atau di sini belum ada konsultannya yang membantu untuk memberikan informasi, itu bisa langsung komentar di sini nanti akan dibantu diarahkan. Begitu. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan bertanya ya Bapak Ibu. Saya membuka sesi pertanyaan untuk Bapak Ibu di sini yang ingin bertanya tentang analisa hari ini atau pergerakan market kali hari ini. Tuh. Kalau teknikal saat ini nggak banyak banyak yang saya pakai ya, karena balik lagi kalau kita sudah menganalisa ini naik dan hasilnya misal nanti hasil newsnya ternyata turun, ya sudah. Bu, berikan fundamental sekarang tentang perang. Dampaknya bagaimana ke depan. Oke, terima kasih Pak Joko. Jadi untuk berita fundamental sekarang ini masih yang breaking newsnya itu di Amerika menyerang Iran ya. Nah, jadi untuk impact ke depannya sebenarnya ini bagus untuk gold gitu. Jadi nanti akan ada tadi saya sudah sampaikan di awal, jadi ada istilah namanya safe haven yang dimana masyarakat Amerika Serikat mengamankan semua dana depositonya dan dialihkan ke aset yang aman, yaitu di emas. Seperti itu Pak Joko. Jadi dampaknya untuk ke depan di pergerakan gold ini ya so far pasti kalau memang ini pasti bagus akan naik. Ini ngaruh nggak ke saham-saham luar kayak Oh, sangat berpengaruh ya. Sangat berpengaruh ya. Jadi beberapa saham yang terjadi di luar ini sahamnya anjlok. Jadi mereka semua hampir rata-rata saham luar ini anjlok dan memindahkan investasinya ke emas. Jadi yang sangat aman di sini adalah emas, lalu ada juga obligasi gitu. Gitu Pak Joko. Ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi Bapak Ibu? Boleh ditanya-tanya ya. Kita buka sesi pertanyaan kali ini. Ya, ini market biasanya di sesi jam London seperti ini nih. Ini sesi London ya, naik ya.
Ya kalau patokan kita di sini tadi yang saya katakan di 3374, 3372, 3370 breakout, dia akan menunjukkan kenaikannya di 3388. Ini mau menekan ke atas agak sedikit susah, tapi nanti pada saat bisa berhasil untuk breakout akan melanjutkan arah trennya. Apakah tren trading ini akan jadi tren dalam mendulang penghasilan ke depan? Ya, tentu Pak Reva. Jadi, kalau untuk yang namanya trading ya Pak Reva ya, untuk saat ini mungkin yang lagi hype itu ada Bitcoin, ada kripto ya, masuknya ke kripto, lalu Forex dan gold. Tapi untuk saat ini yang lagi bagus itu ada obligasi, lalu ada trading gold tentunya, dan trading di kripto gitu. Jadi untuk secara jangka panjang pasti sangat memberikan keuntungan dan menjadi passive income lah istilahnya ya Pak Reva ya gitu. Mungkin emang ya naik turun ya, namanya juga market ya pasti ada up down, tapi kita yang penting kita sudah punya trading plan. Nah, terus kita sudah tahu cara menatanya seperti apa. Semoga bisa apa namanya konsisten juga profitnya gitu. Biasanya kalau trading itu yang nggak konsisten itu psikologisnya. Kadang, oh market turun berarti oh market trennya lagi turun. Atau market bergeraknya turun berarti trennya jangka panjang turun gitu. Salah ya, tapi market itu tergantung dengan kondisi ekonomi yang terjadi di luar saat ini. Jika mau belajar langsung di lokasi kantornya boleh. Tentu boleh, Pak Reva. Kita memang membuka untuk edukasi gratis. Jadi Pak Reva misalnya pengen datang ke kantor untuk edukasi, kita membuka ruang edukasi untuk Pak Reva. Tapi tolong disinfoin aja mau hari apa, jam berapa ya. Karena beberapa klien juga di sini kan banyak yang beredukasi ya, jadi nanti dischedulekan bersama gitu. Jadi nanti diinfoin aja. Boleh datang ke kantor setiap hari juga boleh. Ya, cuman disampaikan aja. Ada lagi yang mau bertanya? Aktif-aktif ya hari ini ya. Pertanyaannya cukup lumayan, lumayan banyak. Kita sembari belajar ya. Ayo, yang mau bertanya-bertanya silahkan. Cukup dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Reva. Pak Reva, domisilinya di mana Pak Reva? Kebetulan masih di DKI Jakarta. Izin Miss, kalau terlalu lama merah dibiarkan apa? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa Bu Rianti. Jadi kalau dalam trading itu istilahnya floating ya. Jadi kalau di dalam trading kita lagi floating ya tidak masalah, tidak apa-apa. Jadi kan di dalam bisnis ini memang kita itu kalau kunci utamanya kan ketahanan dana ya. Jadi kalau misalnya keamanan dana ibunya kuat, so far ya nggak apa-apa ya. Bagaimana cara mengatasi FOMO dalam trading? Iya, ya, jadi banyak orang di sini lagi FOMO di dalam trading. Cara mengatasinya, FOMO itu kan kita ikut-ikutan ya. Jadi kalau menurut saya memang kalau memang ini peluang yang bagus, kenapa tidak dijalankan gitu ya. Jadi semakin berkembangnya zaman ya, semakin berkembang juga dunia digital. Nah, perkembangan inilah yang kita manfaatkan, apalagi perkembangan di dunia digital seperti ini, di bisnis trading ini bukan hanya FOMO, tapi memang harus wajib kita pelajari. Karena kalau nggak gitu nanti kita ketinggalan zaman istilahnya Kak Atik Sukaisi. Tuh, ada lagi yang mau tanyain? Jadi dalam trading itu nggak boleh ikut-ikutan. Jadi tips yang betul dalam trading, Bapak Ibu sebenarnya harus paham tentang trading itu seperti apa, punya trading plan, punya jurnal trading, lalu yang terakhir tidak ikut-ikutan dalam bisnis trading. Jadi pure memang pengen belajar, pengen mengetahui tentang bisnis trading ini karena kalau kita ikut-ikutan ya masuknya ke FOMO ya. Oh, karena teman-teman saya pada ikut trading gitu, jadi saya pengen ikut. Bukan itu reasonnya ya. Memang kita mau cari income
di trading ini. Karena kan untuk penghasilan kita di dalam trading ini kan memang unlimited. Jadi Bapak Ibu kalau punya penghasilan di dalam trading ini ya tidak terbatas gitu. Jurnal trading itu contohnya seperti gimana? Terima kasih. Jurnal trading itu jadi hari Senin. Sebenarnya saya udah buat. Ya, jadi waktu itu saya buat. Cuman yang saya buat ini hilang filenya. Jadi saya buat lagi. Jadi jurnal trading itu basicnya. Jadi kita buat slide. Kita buat slide. Jadi yang pertama itu biasanya kalau dalam jurnal trading misalnya hari apa? Misalnya hari Senin nih kita trading. Terus kita menggunakan pair apa? Misalnya kita menggunakan pair XAUUSD atau menggunakan pair Forex gitu. Terus nanti kita open harganya di open harga yang keberapa? Misalnya open harga di 33 sekian. Terus close-nya di close-nya itu di harga berapa? Nah, peluang profitnya kita dapat berapa? Misalnya peluang profitnya kita dapat $300. Nah, terus udah tuh kan nanti di situ nanti di slide keduanya ada lagi. Nanti nih saya jelasin deh maksudnya secara detail ya. Jadi kalau jurnal trading itu benar-benar harus detail. Nanti saya ada PPT-nya sih. Yang kemarin hilang jadi saya harus buat lagi. Kalau misalnya ada di sini pasti saya akan share. Ya, berarti ini the next ya. Next webinar saya tunjukin jurnal trading itu seperti apa. Sama strategi trading. Ada lagi mau bertanya? Ada lagi? Bu, baiknya cari buy atau sell untuk emas sekarang, Bu. Oke, Pak Erza. Jadi untuk saat ini tadi saya sudah sampaikan ya, secara garis besar karena market as Amerika Serikat sedang mengalami yang namanya safe haven, prefer kita adalah buy di pair XAUUSD gitu. Ini kalau area sekarang masih bolak-balik ya, ini namanya area konsolidasi atau area sideways. Well, not Bu. Oke, thank you Pak Erza. Next, siapa lagi yang mau bertanya? Indeks luar ya, indeks luar itu tadi ada beberapa yang bertanya. Indeks luar itu kayak Nasdaq, Nikkei, itu indeks luar. Jadi Bapak Ibu kalau di DDMax itu menyediakan untuk indeks luar ada, saham luar negeri ada, terus ada Forex, Forex lengkap ya, mata uangnya lengkap. Lalu ada mata uang, ada gold. Nah, yang jadi favoritnya trading di DDMax ini yaitu gold ya, karena peluangnya cukup baik dan bagus. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Oke Bapak Ibu, untuk saat ini mungkin segitu aja ya untuk webinar hari ini karena tidak banyak yang bertanya. Tidak terlalu aktif nih Bapak Ibu hari ini, tidak nggak apa-apa. Jadi besok kalau misalnya Bapak Ibu di sini bersedia untuk edukasi bareng dengan Didi Max Jakarta, boleh datang langsung ke kantor kita di Gedung Graha Mandiri lantai 18 Menteng Jakarta Pusat. Jadi untuk Bapak Ibu di sini yang mau langsung trading bisa langsung datang ke kantor kita, mau belajar siapkan bawa laptop, bawa semuanya. Jadi kita bisa belajar secara intens. Kita edukasi dari hari Senin sampai hari Jumat dari jam 8 sampai jam 5 sore. Tinggal ditentukan aja waktunya bisa hari apa dan jam berapa. Segitu aja, terima kasih untuk Bapak Ibu untuk hari ini dan terima kasih sudah mengikuti edukasi dari awal sampai akhir. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Happy trading, happy cuan, salam profit. Bye.